Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Lestari dengan PMA 1A022006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini untuk memenuhi tugas keterampilan membaca, yaitu menjelaskan peta konsep pertemuan awal sampai akhir. Langsung saja kita memasuki pertemuan yang pertama, yaitu definisi membaca. Pengertian membaca sendiri yaitu pengertian membaca dalam pengertian yang sempit, hanya sekedar membaca merupakan kegiatan memahami makna dalam tulisan. Dan kedua yaitu pengertian membaca dalam pengertian yang luas, membaca dan memahami. Dan ketiga, pengertian membaca dalam lingkup modern. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi, membaca adalah sebuah kegiatan atau aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan. Sedangkan menurut para ahli, membaca menurut Person dan Jackson dalam Ross dan Ross 1909 halaman 207 menyatakan bahwa aktivitas membaca pemahaman merupakan suatu kesatuan proses dan serangkaian proses yang mempunyai ciri tersendiri. Sedangkan menurut Smith 1982 halaman 45 menyatakan membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pembaca untuk menghubungkan informasi baru dengan informasi lama dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Tujuan membaca pemahaman menurut River dan Temperley 1978 mengajukan 7 tujuan utama membaca pemahaman. Yang pertama yaitu memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik. Dan yang kedua yaitu memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. Yang ketiga yaitu berakting dalam sebuah drama, bermain game, dan menyelesaikan teka-teki. Dan yang keempat berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami surat-surat bisnis. Dan yang kelima yaitu mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Dan yang keenam yaitu mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi sebagaimana dilaporkan dalam koran, majalah, atau laporan. Dan yang ketujuh yaitu memperoleh kesenangan atau hiburan. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, mengemukakan beberapa informasi dari artikel. Artikel yang pertama yaitu membahas tentang lunturnya budaya tegur sapa di sekolah, dan yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh seberapa efektifkah. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat, yaitu menganalisis cerpen, yang dimana yaitu satu tema, dan kedua alur, tiga tokoh dan penokohan, dan yang keempat latar, kelima sudut pandang, 6 amanat, dan yang ketujuh yaitu gaya cerita. Pada waktu itu, menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima, yaitu membahas tentang membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Pertemuan yang keenam yaitu membahas tentang definisi paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jenis paragraf yaitu 1 narasi, 2 deskripsi, dan 3 eksposisi, 4 persuasif, dan argumentatif. Struktur paragraf. Struktur paragraf sendiri yaitu ada 4 macam,
yang mana paragraf 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sedangkan paragraf 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelas dan kemudian baru disimpulkan dengan kalimat topik. Baik, selanjutnya itu pertemuan ke-7, yang dimana waktu itu disuruh mempresentasikan, yang dimana dibagi dalam 6 kelompok. Tetapi waktu pertemuan ke-7 hanya 2 kelompok yang bisa mempresentasikan, yaitu kelompok pertama yaitu membahas tentang hakikat paragraf dan yang kedua jenis paragraf. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-8 yang mana kelompok ketiga yaitu membahas tentang jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Kelompok 4 membahas tentang pengembangan paragraf yang meliputi kronologi, ilustrasi, definisi, dan analogi. Dan kelompok kelima yaitu perbandingan dan pengontrasan sebab akibat dan pembatasan satu persatu, repetisi, dan kombinasi. Dan yang kelompok keenam yaitu membahas tentang penalaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.